Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NIM 430201998. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyebaran Islam Wali Songo. Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali Songo merupakan sebutan bagi tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran mereka, para wali, dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh Wali Songo. Siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo? Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Raden Rahmat atau biasa disebut dengan Sunan Ampel. Yang ketiga, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri. Yang kelima, Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keenam, Raden Masyaid atau Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Fathahilah. Strategi dakwah Wali Songo. Dalam melakukan dakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam, tentu saja Wali Songo menggunakan strategi-strategi khusus. Yang pertama, strategi yang digunakan adalah pembagian wilayah dakwah. Sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran agama Islam dengan melalui pendekatan persuasif. Para wali melakukan penerapan ideologi yang sesuai dengan Islam, dengan menyingkirkan ideologi-ideologi yang melanggar aturan ajaran agama Islam, dan kemudian menggantinya dengan ideologi yang sesuai. Yang keempat, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang memiliki pengaruh di suatu tempat. Jadi, tokoh-tokoh yang berpengaruh atau menjadi pemimpin dalam suatu tempat dilakukan pendekatan oleh para Wali Songo. Kemudian, berusaha menguasai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Jadi para Wali Songo selain menyebarkan dakwahnya dan menyebarkan agama Islam, mereka juga kemudian menyuplai kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Metode dakwah Wali Songo. Metode pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Jadi dalam metode dakwah, para Wali Songo membentuk dan menanam atau membentuk kader yang berguna untuk nantinya menyebarkan juru-juru dakwah yang sudah dilatih ke berbagai pelosok daerah. Kemudian, berdakwah melalui jalur pernikahan. Nah, jalur ini digunakan untuk mengislamkan dengan cara perkawinan. Karena dalam ajaran agama Islam tidak mengizinkan bahwa umatnya menikah dengan non-muslim. Jadi sebagai syarat, maka salah satu pihak harus masuk Islam. Mengembangkan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren mula-mula dirilis oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian berkembang. Banyak sekali pendidikan pondok pesantren di zaman sekarang ini. Contohnya, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian, berdakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. Peran Wali Songo sebagai pelopor penyebar luasan ajaran agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Tentu saja, tujuan utama dari dakwah Wali Songo yakni menyebar luaskan agama Islam. Sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam semasa hidupnya, sebagai orang yang dekat dengan Allah, namanya juga wali, tingkatannya sudah lebih tinggi daripada manusia biasa.
sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya, karena mereka dapat menghapuskan kebodohan, kejahiliahan sebelum datangnya ajaran agama Islam. Sebenarnya masih banyak peran dan juga sumbangsih yang diberikan oleh Wali Songo guna menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Selain itu, mereka juga berpengaruh besar dalam merubah masyarakat Indonesia dengan cara yang baik, dengan cara yang damai. Maka sudah sepantasnya sebagai generasi penerus bangsa, kita melanjutkan perjuangan yang sudah diawali oleh Wali Songo ini.